Sampai akhirnya melihat Gorosei diperlakukan seperti mainan, diangkat lalu dihajar habis-habisan oleh si kembar raksasa. Barulah aku sadar betapa mengerikannya nilai buronan Mr. 3. Dua pemimpin raksasa itu punya bounty masing-masing 1,8 miliar belly. Namun 2 tahun lalu, mereka pernah dikalahkan tanpa luka sedikit pun oleh Mr. 3 yang saat itu hanya bernilai 24 juta belly. Dulu semua orang memanggilnya pecundang kecil, tapi sekarang panggillah dia dengan hormat sebagai Galdinosa sang Mr. 3. Tanpa trik yang berlebihan, hanya mengandalkan statistik tempur yang luar biasa, nilai Galdino terus meroket hingga sekarang. Faktanya, Baroque Works memang tidak pernah membuang-buang tenaga kerja. Saat pertama kali muncul, Galdino sudah menunjukkan kecerdasan dan kelihayan luar biasa. Meski hanya memakan buah iblis Doru-Doru, ia berhasil mengembangkannya hingga tak kalah hebat dari tipe Logia. Dengan siasatnya, ia dengan mudah mengalahkan Dori, lalu menjebak Brocchi yang masih dalam kondisi prima. Bahkan ia sempat menundukkan seluruh kru topi jerami dengan kemampuan lilinnya. Dengan begitu, Galdino berhasil menumbangkan si kembar raksasa tanpa luka sama sekali. Padahal jika tidak menghitung Loki dan Harald, kedua raksasa itu adalah petarung terkuat suku Elbaf. Namun di hadapan Galdino, mereka seakan berhadapan dengan gunung besar yang tak bisa mereka lewati. Yang ada hanya rasa tak berdaya dan keputusasaan. Namun kalah dari Galdino bukanlah sesuatu yang memalukan. Bahkan Magellan, pria terkuat di Impel Down, pun pernah dibuat repot olehnya. Magellan adalah orang yang hampir membunuh 3 Yonkou di masa kini. Saat itu hanya Galdino yang berani maju melawannya dan berkat armor lilin yang ia ciptakan, Luffy bisa menahan Magellan. Tetapi yang benar-benar membuat Galdino naik kelas hingga level tangan kanan Yonkou adalah saat perang Marineford. Di depan mata sang Fleet Admiral, ia mampu melindungi Ace tanpa bisa dihentikan Sengoku. Saat perang besar berakhir, pihak bajak laut mengalami kerugian besar, namun Galdino hanya terlihat dengan baju sedikit kotor. Dia memang tampak tak bisa diandalkan, bounty-nya pun rendah memalukan, tapi sejatinya pria yang punya keberanian, kecerdikan, dan rekam jejak nyata hanya bermain di liga besar. 2 tahun kemudian ketika Buggy menjadi Yonkou, Galdino pun secara alami naik menjadi tangan kanan Yonkou. Ia kini menjadi pilar penting Cross Guild. Tentu saja Crocodile dan Mihawk tetaplah tangan kanan Buggy. Namun Galdino adalah kekuatan inti yang tak tergantikan.